Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholi Sayusila dari kelas akuntansi B angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konseptual framework atau kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual adalah suatu sistem terpadu yang mana isinya berisi mengenai tujuan dasar, serta konsep yang menjadi patokan atau acuan pembuatan dan penyajian laporan keuangan untuk pihak internal maupun pihak eksternal di sebuah entitas atau perusahaan. Nah, contoh laporan yang kita gunakan ialah contoh laporan keuangan dari PT Bank Panin Dubai Syariah periode 2018. Nah, tujuan dasar dari laporan keuangan yaitu yang pertama memberikan informasi kepada investor dan kreditur. Nah, pada laporan keuangan memberikan informasi terkait bagaimana seorang investor menanamkan modal di perusahaan yang mereka ingin tanamkan modal. Kemudian untuk pihak kreditur untuk melihat sejauh mana perusahaan itu membayar utangnya di jangka waktu di masa depan. Nah, pada bagian ini kita bisa melihatnya di laporan posisi keuangan. Nah, tujuan yang kedua yaitu dari laporan keuangan kita dapat menilai prospek arus kas di masa mendatang. Nah, dari sini kita dapat mengetahui arus kas yang terdapat di perusahaan kita, dari mana kas masuk dan untuk apa itu kas keluar. Nah, di sini kita dapat melihat di laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini kita dapat melihat kas masuk seperti pendapatan dan juga kas keluar seperti utang, membayar utang, perlengkapan dan sebagainya. Nah, dari kondisi seperti itu kita dapat mengetahui atau merencanakan hal-hal atau prospek-prospek yang akan kita adakan di masa yang akan datang. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu menggambarkan sumber daya ekonomis. Laporan keuangan juga akan nampak terlihat sumber daya ekonomis yang kita miliki di perusahaan kita, baik itu barang ataupun jasa. Contoh barang seperti aktiva, persediaan, peralatan, dan beban-beban. Sumber daya ekonomis ini dapat kita lihat di laporan keuangan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen laporan keuangan. Nah, elemen-elemen pertama dalam laporan keuangan yaitu neraca, contohnya seperti aktiva. Nah, untuk elemen kedua, laporan laba rugi. Nah, di sini kita bisa lihat laporan laba ruginya tentang berapa laba yang diperoleh dan juga berapa rugi yang diperoleh. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk kreditur. Kemudian elemen yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, seperti yang di dalamnya modal awal, modal akhir, laba rugi, dan prive. Prive itu ialah suatu kejadian di mana pemilik usaha mengambil kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, seperti kita lihat, beginilah gambaran dari laporan perubahan ekuitas pada PT Bank Panin Dubai Syariah. Kemudian elemen keempat yaitu laporan arus kas. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada laporan arus kas kita dapat mengetahui di mana kas masuk dan juga di mana kas keluar. Kemudian yang terakhir ialah catatan atas laporan keuangan. Nah, pada catatan atas laporan keuangan, di sini ia menjelaskan tentang di sini dia akan menjelaskan tentang akun-akun keuangan seperti dan juga seperti untuk penjelasan umumnya seperti pendirian dan informasi umum dan lain-lain. Kemudian
ada juga tentang bagaimana dia menawarkan sahamnya, dan juga yang lainnya. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.